Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, petunjuk iman kepada kita semuanya. Marilah kita semua kita hargai, kita rawat, kita syukuri. Marilah pada pertemuan hari ini kita tadabbur beberapa ayat sebelum nanti kita sholat bersama-sama. Kita akan lanjutkan pemahaman beberapa istilah yang ada di dalam Al-Quran. Pada pertemuan berikutnya, sebelumnya kita sudah mengkaji dan mendalami beberapa istilah yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Rasul beserta ketugasannya. Kemudian kemarin kita sudah bahas yang berkaitan dengan sunnah, seperti apa pengertian sunnah di dalam Al-Quran, apakah sunnah itu sama dengan hadis dan sebagainya, dan kemarin sudah tuntas kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan pahami beberapa istilah yang berkaitan dengan hadis. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hadis itu. Marilah kita perhatikan ayat demi ayat agar kita senantiasa memperoleh pemahaman sesuai yang dikehendaki Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan di dalam surat ke-51 ayat 24. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, yang artinya adakah datang kepadamu hadis, yang artinya kabar tentang tamu Ibrahim yang mulia. Ini ada kata-kata hadis di dalam surat ke-51 ayat 24. Hadis itu di sini artinya adalah kabar. Kemudian di dalam surat keempat ayat 87 juga ada kata-kata hadis lagi. Allahu la ilaha illa huwa la yaj'a mannakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisa. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Akan Dia kumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada keraguan-raguan padanya. Dan siapakah yang lebih benar daripada Allah tentang hadis? Nah, ini di dalam surat keempat ayat 87 juga ada kata-kata hadis. Wa man asdaqu minallahi hadisa, yang artinya dan siapakah yang lebih benar daripada Allah tentang hadis. Ini pertanyaan dari Allah. Kemudian dalam surat keempat ayat 42, yauma idi yawaddul ladzina kafaru wa asabu rasulah law tusawa bihimul ardu wala yakdumunallaha hadisa. Pada hari ini mengharap orang-orang kafir yang menyanggah pada Rasul kalau bumi dapat menyelesaikan, dan mereka tidak dapat menyembunyikan hadis dari Allah atau perkabaran dari Allah. Nah, pada hari ini mengharapkan orang-orang kafir yang menyanggah Rasul kalau bumi itu dapat menyelesaikan mereka. Mereka di akhirat nanti, orang yang sengaja dulu kafir di dunia itu mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, mereka berharap bumi bisa menyelesaikan, mati selesai, terhindar dari siksaan. Tetapi ternyata di akhirat tidak ada mati, karena akhirat di sana adalah abadi, langgeng selama-lamanya. Tidak ada kematian lagi di akhirat. Apakah mereka tidak dapat menyembunyikan perkabaran atau hadis dari Allah? Nah, selanjutnya masih di dalam surat keempat ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yafutu fi hadisin ghairi innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafiruna fi jahannama jami'a. Sungguh Allah menurunkan atasmu kitab, bahwa ketika mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan dengannya, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Sehingga mereka berolok-olok tentang hadis yang lain, hadis yang selain ayat-ayat itu.
Kemudian kamu ketika itu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam jahanam semuanya. Nah, di sini di dalam surat keempat ayat 140 juga ada kata-kata hadis lagi, bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, ketika kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari, disanggah, dibantah, justru kemudian ayat-ayat Al-Quran itu diolok-olok, maka kita semuanya dilarang duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ketika kamu duduk bersama mereka, maka Allah akan menyamakan kamu dengan mereka. Mereka itu adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan semuanya nanti akan dimasukkan di dalam jahanam semua. Kata-kata hadis di sini, jadi ketika diberikan ayat, dianalisakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian justru ayat-ayat Al-Quran itu disanggah, diolok-olok, dibantah, diremehkan, kemudian mereka justru menceritakan hadis yang selain ayat, hadis yang selain Al-Quran. Ketika demikian itu keadaannya, kemudian Allah memerintahkan untuk kamu semuanya berpaling dari mereka, menghindar dari mereka. Jangan ada di antara kelompok orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat tersebut. Ketika kamu masih duduk bersama mereka, nanti kamu akan disamakan dengan mereka, dikumpulkan dengan orang-orang munafik, dikumpulkan dengan orang-orang kafir, dimasukkan di dalam jahanam semuanya. Selanjutnya di dalam surat ke-6 ayat 68. Wa idza ra'aital ladzi yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Ada kata-kata hadis lagi di dalam ayat ini. Wa ima yunsiyannaka saitonu fala takut ba'da dzikra ma'al qaumid dzalimin. Yang artinya, ketika kamu lihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka hingga mereka berolok-olok dengan hadis yang lain. Jika setan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk sesudah peringatan bersama kaum yang dolim itu. Nah, di sini juga ada orang yang senantiasa ketika dianalisakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, mereka justru menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu diolok-olok, dianggap Al-Quran masih garis besarnya saja, Al-Quran wungkul, Al-Quran masih global, sehingga memerlukan penjelasan-penjelasan yang lain yang dibuat oleh manusia. Ketika keadaan demikian halnya, Allah memerintahkan supaya kamu berpaling, supaya kamu menghindar, karena mereka nanti justru akan berolok-olok dengan hadis yang selain ayat. Ketika kamu masih duduk bersama mereka, nanti kamu akan lupa. Justru ketika ayat-ayatnya Allah itu dibantah, disanggah, kamu ada di dalam kelompok itu, kamu nanti bisa lupa bahwa ayat-ayat Allah itu mestinya harus dipahami dan ditaati, tetapi justru diolok-olok. Maka jangan duduk bersama mereka. Nah, ini adalah perintah Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam surat ke-7 ayat 185 ada juga istilah hadis. Mari kita cermati bersama-sama. Awalam yanduru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min sayyin wa an asa ayyakuna qadik taraba ajaluhum fa bi ayyi hadisi ba'dahu yu'minun. Ini ada kata-kata hadis lagi. Sebenarnya kata-kata hadis di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Maka kita harus memahaminya secara kafah. Artinya demikian. Tidaklah mereka memperhatikan pada kerajaan samawat dan bumi dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Dan mudah-mudahan atau mungkin sungguh telah dekat ajal bagi mereka. Maka dengan hadis mana lagi, dengan berita mana lagi sesudah Al-Quran mereka akan beriman. Nah, pengertian hadis di sini itu juga berita. Ketika Allah sudah menyampaikan berita yang datang dari Al-Quran, maka apakah kamu akan percaya dengan berita yang selain Al-Quran? Maksudnya seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, mari kita pahami betul
ayat demi ayat kita cari penjelasan kepada ayat yang lain, karena makanya tafsir yang paling bagus itu adalah ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan suatu penjelasan yang tidak bisa dipisahkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam surat ke-12 ayat 101 lebih lanjut Allah memberikan informasi. Di sini juga ada kata-kata hadis. Mari kita cermati bersama-sama. Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min takwilil ahadisi. Nah, di sini ada kata-kata takwil hadis. Fatiras samawati wal ardo anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Yang artinya, Tuhanku, sungguh telah Engkau berikan kepadaku dari kerajaan dan mengajarkan kepadaku takwil ahadis, yang artinya pengertian perkabaran. Dia yang menyusun samawat dan bumi, Engkaulah pimpinanku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku selaku muslim dan hubungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Surat ke-18 ayat 6 lebih lanjut juga menjelaskan lagi, ada istilah hadis yang selengkapnya sebagai berikut. Fala'allaka bakhingun nafsaka ala asirihim ilam yu'minu bihadal hadisi asafa. Hendaklah engkau menahan dirimu atas bekas-bekas mereka jika mereka tidak beriman pada perkabaran atau pada hadis ini karena kesal. Hadis ini juga artinya perkabaran. Selanjutnya di dalam surat ke-56 juga ada kata-kata hadis lagi selengkapnya sebagai berikut. Afa bihadal hadisi antum mudhinun. Apakah dengan hadis ini kamu anggap ringan, kamu anggap remeh, kamu anggap sepele? Hadisnya Allah, berita dari Allah itu apakah kamu anggap sepele, ringan-ringan saja, enteng-enteng saja? Padahal hadis dari Allah yang berupa Al-Quran itu adalah merupakan hudalinas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang mutakin. Siapa yang memperhatikan, mencermati, kemudian mengamalkan, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi ketika mereka berpaling, mereka akan mendapatkan bencana ataupun mendapatkan kecelakaan. Di dalam surat ke-68 ayat 44, Fadarni wa may yukadzibu bihadal hadis. Nah, ini ada kata-kata hadis lagi. Sanastatrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka biarkanlah aku yang mendustakan hadis ini, akan kami beri derajat mereka dari arah yang tidak mereka ketahui atau berupa siksaan. Allah memberikan informasi, Allah akan membiarkan orang-orang yang menganggap hadisnya Allah berupa Al-Quran tadi disepelekan, tidak dianggap, mereka akan diberikan derajat dari arah yang tidak mereka sadari. Tentu derajat bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, derajat kehinaan, yaitu berupa siksaan. Nah, wa bi ayyi hadisi batahu yu'minun. Surat 77 ayat 50. Maka dengan hadis mana lagi sesudah Al-Quran itu mereka akan beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi dari beberapa ayat tadi, dan sebenarnya masih banyak sekali ayat-ayat yang ada kata-kata hadis di dalam Al-Quran. Pengertian hadis itu adalah semua perkataan atau kabar atau berita atau riwayat atau cerita atau omongan. Maka kemudian ada istilah hadis dari Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian ada hadis dari Nabi, yaitu perkataan Nabi. Dan juga ada hadis dari orang biasa. Hadis kan juga artinya berita atau perkataan atau omongan. Berita datang dari Allah, ada hadis yang datang dari Allah, ada hadis yang datang dari Nabi, ada juga hadis yang datang dari orang biasa. Ini pengertian hadis mestinya seperti itu. Maka perlu diketahui bahwa berdasarkan pengertian yang selama ini berkembang, artinya apa? Tidak semua hadis itu benar, baik dipandang dari isinya maupun dari segi sumber hukumnya.
Jadi kita harus netral, kita harus teliti. Kalau mencermati ada berita, ada hadis itu sumbernya dari mana, isinya seperti apa, korelasi dengan ayat apakah sesuai atau tidak. Harus dicermati, harus dikritisi. Inilah ketika kita mendengar informasi atau ketika kita mendengar hadis yang artinya cerita, perkabaran, riwayat, omongan dan sebagainya. Harus betul-betul difurqon dengan Al-Quran. Namun demikian saudaraku yang dirahmati Allah, semua hadis yang datang dari Allah itu pasti benar 100%. Bahkan tidak mungkin ada yang salah kalau hadisnya itu datang dari Allah. 100% pasti benar, tidak akan ada kesalahannya. Maka Al-Quran itu merupakan hadis Allah yang disampaikan oleh para nabi atau Nabi Muhammad, itu terjamin kebenarannya berupa asli firman Allah yang bisa dipertanggungjawabkan selaku atau berlaku sepanjang masa tanpa ada perubahan. Al-Quran itu merupakan wahyu yang datang dari Allah, dan Nabi tidak akan mungkin mampu membuatnya. Nabi itu hanya menyampaikan wahyu datang dari Al-Quran. Karena Allah menantang siapa yang ragu atas kebenaran Al-Quran, maka dipersilahkan untuk membuat koreksi atau bahkan membuat tandingan. Kalau memang orang itu bisa, itu dipersilahkan. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah, banyak istilah atau kata-kata hadis yang ada di dalam Al-Quran yang artinya itu tergantung dari bunyi ayat-ayat tersebut. Istilah hadis dalam Al-Quran sekali lagi bisa bermakna sebagai berita atau perkataan atau perkabaran atau ucapan atau dengan yang sejenis lainnya. Oleh karena itu dengan mencermati dan memahami secara teliti ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan menuntun kepada ahsanal hadis, hadis yang datang dari Allah, hadis yang paling bagus. Itulah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara mutlak 100%. Yang selain itu harus dicermati terlebih dahulu. Saudaraku, demikian sekilas pengertian hadis. Mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan kaji lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, agar pemahaman kita sesuai yang dikehendaki Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.